Jadi untuk total skor season 1 7,6/10. Jadi untuk total skor season 2 8,3/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. It's not a film. I might be able to fix it. We can't just leave it here. Do you reckon you can still fix it? Oke, jadi sebenarnya ini salah satu series yang gue tuh abis nonton Sex Education, terus gue langsung nonton series ini, dan memang ini kan sebenarnya karakter utamanya sama-sama remaja gitu ya, cuma memang vibe-nya tuh jomplang banget, terbalik banget gitu loh, kayak istilahnya Sex Education tuh sesuatu yang fun, bright, komedi, cheerful gitu, tapi ini tuh sesuatu yang kebalikannya, dark, pokoknya walaupun outdoor pun juga gelap, terus juga ceritanya juga dark komedi banget, jadi sesuatu yang beda banget sih walaupun punya karakter yang sama. Dan untuk di video series kali ini gue juga bakal ngegabungin dua season ini jadi satu video di sini aja gitu ya. Jadi sekarang gue mau ngejelasin dulu untuk yang season satunya. Untuk soal story gue kasih nilai 6. Sejujurnya banget nih ya, sesuai memang nilai skornya juga gitu ya di awal, bahwa gue memang jauh lebih suka sama yang season 2 dibandingkan season 1. Pokoknya series ini bercerita tentang seorang cowok, James, yang dimana dia mengaku dirinya sebagai psikopat gitu ya, dan dia mencoba untuk mencari targetnya untuk dibunuh ya orang siapa kayak gitu kan. Nah terus akhirnya dia memilih Alisa, dan ternyata Alisa pun juga dia ngerasa kehidupannya pun kayaknya hancur banget di sekolah, di rumah, dan akhirnya dia mencoba untuk kabur dari rumah, ngajak si James juga untuk pergi ke tempat ayah kandungnya yang entah itu jauh di mana gitu kan. Jadi ini ya memang seriesnya tentang perjalanan mereka gitu loh untuk kabur dari rumah, dan ya menemukan masalah-masalah itu di pertengahan perjalanan, yang sampai akhirnya goalsnya itu untuk menuju ke tempat si bokapnya itu. Sebenarnya nih ya, ketika episode 1 ini dimulai, gue tuh kayak mencoba mencerna banget gitu loh, kayak ini karakter James, kenapa dia bisa jadi psikopat, kenapa psikopat mengaku dirinya psikopat, kenapa dia bisa juga jadi kayak gini. Itu juga kayak gue mencoba memprocessing itu gitu loh. Dan juga dia dipertemukan dengan karakter cewek Alisa, yang dimana dia karakter cewek yang juga aneh, maksudnya tidak biasanya gitu loh. Dia cewek yang gampang pemarah, temperamental banget, kayak tiap hari menstruasi kali istilahnya, dan juga pokoknya apa-apa segala halnya tuh dijadiin negatif aja gitu loh, negatif thinking banget pokoknya setiap saat. Nah yang akhirnya dari season 1 ini kan total ada 8 episode. Nah sebenarnya gue pribadi udah nikmatin banget gitu ya dari episode 1 sampai 4. Kayak gue udah bisa, oke, ini udah mulai seru nih gitu kan. Apalagi di episode 4 itu kayak poin pentingnya banget gitu loh. Nah tapi ini gue ngerasa di episode 5 dimana ya abis kejadian si pembunuhan itu, terus tiba-tiba mereka mencoba kabur kan, si Alisa merubah gaya rambutnya jadi blonde, dipotong pendek, James juga, terus mereka nyampe ke sebuah restoran, dan di situ tiba-tiba si Alisanya kabur, terus dia pisah, akhirnya mereka berdua kepisah sebentar gitu di satu episode itu, dengan endingnya mereka balik lagi, yang menurut gue itu episode paling buang-buang waktu yang pernah ada. Kayak please, gue langsung lewatin aja juga bisa gitu loh, tanpa harus gue tonton episode 5. Kalian coba deh kalau misalkan belum nonton, langsung skip aja episode 5-nya gitu, nggak usah ditonton. Karena gini kan, misi mereka adalah dari rumah kabur, terus mereka menuju ke rumah bokapnya Alisa. Nah, terus di episode 5 itu mereka kayak ya stuck aja gitu loh, progres ceritanya nggak jalan, nggak kemana-mana gitu kan, tetap di situ-situ aja. Terus endingnya pas di episode selanjutnya baru deh nyambung lagi. Nah terus yang gue juga bingung, istilahnya si Alisa punya misi nih, pengen ke rumah bokapnya itu kan. Nah terus ketika mereka mau ke sana aja, mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal segala macemnya, ya istilahnya mereka pas nyampe, udah nyampe nyantai santuy gitu, kayak selonjoran, kayak nggak peduli, padahal mereka abis ngelakuin tindakan kriminal sebelum-sebelumnya. Maksudnya James aja ngomong gitu kan, kayak kita nggak bisa nih tinggal di sini gitu loh, apalagi bokap lo drug dealer juga gitu kan. Nah maksud gue kayak ya akhirnya gue ngerasa kayak ini Alisa kayak tidak pintar aja sih gitu loh jadinya. Dan terus juga soal adegan-adegan tentang dua polisi cewek yang kehidupan pribadinya terlalu banget diekspos di series ini. Maksudnya kayak ini series limited banget kan durasinya, cuma 20 menit satu episode. Terus maksudnya kenapa harus dibuang-buang sih dengan yang menunjukkan ya bukan Alisa dan James gitu loh, terlalu lama menunjukin tentang dua karakter polisi ini. Dan terus juga ketika series ini habis, ternyata endingnya gantung banget, bener-bener kayak oke, ya walaupun memang sebenarnya bisa aja udah di end gitu kan, sebenarnya sih bisa aja gitu. Cuma ya untungnya karena gue nonton ini sudah tersedia season 2-nya, jadi gue langsung lah nonton ke season 2-nya. Tapi sebelum bahas soal season 2, gue mau ngebahas dulu soal yang lainnya, itu soal screenplay. Gue kasih nilai 7. Sebenarnya jujur aja kalau ngomongin soal naskahnya, gue jauh lebih suka dibandingkan dengan plot-plot ceritanya gitu loh. Karena di sini naskahnya tuh dialog-dialognya lebih kayak frontal, kayak to the point, bener-bener kayak suka-suka dia banget. Apalagi Alisa gitu, kayak ngomong kata kasar
ya bener-bener kayak nggak tahu diri banget. Yang pasti dari dialog-dialog yang frontal tadi, akhirnya jadi ada yang namanya dark comedy gitu kan. Dan ya selain itu juga yang gue suka soal naskahnya tuh soal istilahnya ngomong monolog di dalam hati. Jadi kayak istilahnya gue lagi dialog berdua gitu kan. Terus tiba-tiba gue kepikiran hal lain tapi gue lagi monolog dalam hati. Dan itu ya itu kan ketulis dalam naskahnya dong. Dan itu diucapin juga kan, walaupun cuma dalam hati gitu. Dan ini menarik banget gitu loh, karena sepanjang series ya itu konsisten kayak gitu. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 7. Sebenarnya cerita originalnya ini tuh diambil dari buku komik yang diciptain sama Charles Forsman. Cuma di sini sutradara itu ada 2 gitu loh. Dari episode 1 sampai episode 4 itu disutradarain sama Jonathan Entwistle, yang dimana gue cukup suka banget gitu loh sama penggarapannya dia. Tapi ketika episode 5, yang dimana episode paling sampah yang gue bilang tadi, itu sutradara itu jadi berdua gitu loh, si Jonathan sama satu lagi Lucy. Nah, jadi mungkin di situ akhirnya kayak mereka berdua sutradara tapi jadi kayak kehilangan arah aja di episode 5. Terus di episode 6 sampai ke episode 8 itu disutradarain sama si Lucy yang makin kehilangan arah lagi gitu loh. Jadi kayak coba aja ini satu series benar-benar disutradarain sama satu orang aja, nggak perlu bergantian gitu. Pasti gue yakin bakal lebih fokus aja sih dari awal sampai ke akhirnya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya gue ngerasa memang James dan Alyssa ini kayak sosok couple yang sebenarnya mereka nggak pacaran sih, cuma maksudnya pasangan yang cocok banget gitu loh. Kayak James itu aneh, tapi si Alyssa pun juga aneh, dan anehnya pun memang punya ciri khas masing-masing gitu loh. Yang satu anehnya suka ngomel-ngomel, temperamental, yang satu lagi aneh, pendiam, tapi mungkin bisa jadi pembunuh gitu kan. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 9. Sebenarnya di sini yang gue suka banget sih kayak soal sinematografinya gitu ya, kayak tone warnanya itu tuh semuanya lebih kayak dark gitu loh, walaupun ini lagi outdoor, lagi siang-siang, tapi tetap aja kayak diredupin lagi. Dan juga ada efek-efek noise-nya juga, dan itu yang gue suka sih. Dan juga yang menarik dari segi editingnya tuh di sini banyak banget kayak adegan-adegan flashback yang cuma kayak sepersekian detik, kayak 0,5 detik gitu, kayak cuma gitu. Dan maksud gue itu kayak flashback yang kayak mengingatkan tentang ini dialognya lagi apa, langsung ke flashbacknya itu. Dialog apa lagi, flashbacknya lagi gitu. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Sebenarnya sih kalau ngomongin soal production design-nya, gue ngerasa kayak oh oke, aman, ya udah lah ya gitu. Cuma kalau gue pikir-pikir lagi, karena ini memang series yang biasanya orang tuh bikin series itu tujuannya supaya hemat budget. Karena ya namanya set lokasi, itu kan berarti bisa diulang-ulang lagi dong. Episode 1 ada lokasi yang sama, adegan di rumah tuh banyak banget gitu loh di berbagai lokasi. Nah maksud gue, ini kan memang ceritanya jalannya maju nih. Jadi minim banget yang namanya lokasi yang ngulang gitu loh. Mungkin kecuali kalau adegan flashback doang gitu kan. Tapi selama perjalanan mereka dari episode 1 sampai ke 8 itu tuh ya lokasinya nggak ada yang ngulang gitu loh. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Sebenarnya gue nggak nyangka banget sih kalau si Alyssa ini gitu ya. Gue lupa nama aslinya siapa, cuma dia di sini aslinya itu umurnya 27 tahun. Jadi dia di sini berperan sebagai cewek 17 tahun yang oke, ya cocok aja sih gitu loh, nggak gimana-gimana gitu. Dan cara bermakeupnya, pakaiannya pun juga kayak anak umur 17 tahun aja mereka berdua nih gitu. Dan kalau ngomongin soal makeup sadis-sadisan, sebenarnya ya ada sih adegan sadis, tapi memang nggak terlalu banyak kan. Cuma memang itu cukup keren aja sih pas ditunjukin gitu ya. Gue sendiri langsung kaget sendiri gitu. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Di sini gue cukup suka gitu ya, walaupun gue tidak mencari tahu soal soundtracknya, tapi gue suka dengan musik-musik darknya itu. Apalagi pas adegan-adegan flashback kayak ada sound effect kayak zzz, atau apa kayak atau apa gitu. Pokoknya pas lagi ada flashback tuh khas banget gitu, ada sound efeknya gitu. Nah itu dia untuk soal penjelasan season 1 gitu ya, dan langsung masuk aja ke penjelasan season 2. I let you go for so long. It's a nice day for a white wedding. Soal story, gue kasih nilai 8,5. Jadi memang di season 2 ini bener-bener nyambung banget sama season 1-nya kan. Bener-bener kayak endingnya apa, terus tiba-tiba ya lanjutin lagi gitu. Nah cuma kalau misalkan di episode 1 season 2, itu tuh kayak ada pengenalan karakter baru cewek, yang dimana oh ternyata cewek ini adalah pacarnya si cowok yang mereka bunuh di di season 1 gitu loh. Jadi di sini ada karakter baru yang akhirnya ya ternyata si cewek ini yang mau ngebunuh mereka berdua. Karena kalau di season 1 kan ceritanya yang mau ngebunuh itu James yang mau ngebunuh Alyssa, tapi kalau di sini malah mereka berdua yang jadi targetnya. Jadi memang di season 2 ini tuh bercerita tentang James dan Alyssa yang sempat kepisah beberapa waktu karena memang ya di ending season 1 kan mereka ketangkap polisi. Cuma ya akhirnya mereka kepisah gitu. Si Alyssa mencoba menatap kehidupan barunya dia dengan mencoba menikah bahkan gitu, dan si James juga mencoba ya balik lagi gitu, tapi ternyata bokapnya malah meninggal, yang akhirnya dia jadi putus asa dan mereka akhirnya tak sengaja bertemu deh. Nah tapi menurut gue ya, kenapa gue jauh lebih suka sama season 2 kali ini, karena gue ngerasa memang ini tuh ceritanya lebih padat, lebih jelas, lebih thrilling juga, lebih dark comedy juga. Jadi kayak pokoknya tuh lebih banget nih dibandingkan yang season 1-nya. Karena season 1 memang tujuannya jelas gitu loh, kayak dia mau ke rumah bapaknya.
kabur dari rumah nih, mau ke rumah bapaknya gitu kan. Nah, tapi sepanjang perjalanan tuh kayak banyak hal-hal yang ya membuat itu bertele-tele juga gitu loh, dan bahkan ketika goalsnya mau nyampe tempat bokapnya udah selesai kelar gitu kan. Nah, tapi kalau di sini ini tuh kayak sebuah perjalanan yang tak terduga aja, kayak istilahnya Alisa sama James ketemu, terus mereka malah terus tiba-tiba mulai dari mobil yang diderek, terus dia akhirnya ketemu sama si Bonnie itu, mulai menegangkan nih gitu kan. Terus sampai akhirnya menuju ke adegan klimaks sampai ke ending, itu semuanya kayak menarik banget gitu loh, dan bahkan selipan dark komedia pun juga lebih berasa di sini, kayak gue lebih ketawa aja. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 9. Yang udah gue bilang tadi lah, kalau di season 2 ini jauh lebih dark komedi gitu ya, jadi ya gue memang jauh lebih ketawa gitu loh nonton season 2 ini dibandingkan season 1-nya. Lanjut juga ke soal directing, gue kasih nilai 8. Disutradarai oleh Lucy dan Destiny, yang dimana disutradarai oleh dua sutradara juga gitu ya, kayak season 1-nya. Cuma di sini gue ngerasa mereka tuh jauh lebih kompak gitu loh, kayak oke, kita punya visi yang sama, misi yang sama, jadi harus kompak gitu, walaupun mereka 1-4, 5-8 gitu. Jadi ya pas aja gitu loh porsinya. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Di sini gue ngerasa banget yang namanya perubahan karakter James dan Alisa gitu ya, dibandingkan sama season 1-nya. Yang dimana kalau season 1 tuh mereka kayak ya anak remaja banget yang berbuat sesuka hati gitu loh, bener-bener kayak nggak peduli apapun. Nah, tapi kalau di sini ketika mereka sudah melalui itu semua, bahkan sudah ditangkap polisi juga gitu ya, ya mungkin di sini untuk menunjukkan efek jeraknya itu, dan ya untuk sisi dewasa mereka gitu ya, mulai tumbuh. Dan walaupun sebenarnya juga banyak hal-hal yang tetap kayak bodoh amat gitu lah, sama lah sesuai konsepnya gitu kan. Nah, cuma di sini kayak tetap aja tindakan-tindakannya tuh kayak lebih dipikirkan lagi gitu loh. Yang akhirnya gue ngerasa memang karakter di sini jadi lebih relatable aja dibandingkan karakter di season 1 yang kayak emang ada ya orang-orang kayak mereka ini gitu loh, kayak istilahnya cowok psikopat mau ngebunuh temennya sendiri, tapi temennya pun juga temperamental, terus jadi akhirnya nggak berhasil mau dibunuh. Lanjut juga ke soal cinematography dan editing, gue kasih nilai 9. Sebenarnya semuanya bagus, aman, seperti kayak yang season 1-nya juga kok, sama. Lanjut juga ke soal production design, gue kasih nilai 8. Nah, kalau untuk di season 2 kali ini memang agak beda sama yang satu. Kalau yang satu kan benar-benar kayak dari A ke B gitu ya, ada tujuannya gitu, mereka mau kemana, jadi akhirnya nggak boleh ada pengulangan lokasi. Nah, kalau di season 2 ini tetap banyak sih kayak pengulangan lokasi-lokasinya gitu loh. Jadi kalau ngomongin soal niatan ya tetap niatan yang pertama sih. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Kalau ngomongin soal adegan sadis ya sama lah ya kayak yang ke satu gitu, ada juga adegan sadis darah-darahannya gitu. Nah, tapi kalau untuk soal kostumnya, gue suka banget sih ketika Alisa yang dimana dia memang momennya tuh lagi kabur dari acara nikahannya dia sendiri. Terus ya jadi akhirnya sepanjang ya cerita ini ya dia pakai baju gaun dress warna putihnya itu gitu loh. Lanjut juga ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Semuanya oke, bagus, aman, dan gak ada masalah kayak pertama juga. Dan pada akhirnya semua penilaian-penilaian tadi nih semuanya gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video tadi. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.